Alright guys, welcome back. Sekarang kita bakal melakukan ini ya, track guide di Las Vegas GP karena minggu ini kita bakal balapan di Las Vegas dan ya sekarang kita udah di Las Vegas dan aku menggunakan Mercedes dan nanti bakal hot lapnya menggunakan George Russell karena ya kita ingat tahun lalu di sini George Russell dominan banget dan Lewis Hamilton juga start dari belakang, dia ngejar ke depan sampai bisa 1-2 finish di sini. Dan ya, let's start di track guide. Jadi kita approach turn 1 di sini bakal masuk dari gigi 8 dan kita bakal downshift ke gigi 4 saat curve mulai, dan kita bakal turn in di tikungan ini. Kita bakal drop juga ke gigi 3 di mendekati apex. Kita bakal plug apexnya. Di sini hati-hati jangan sampai terlalu ngelebar karena semakin kita ngelebar gripnya akan semakin sedikit. Jadi kita harus hati-hati, buka throttle-nya harus pelan-pelan, benar-benar gradual. Dan saat kita sudah di sini, saat aspalnya sudah mulai rata, tadi kan sedikit naik ya guys. Saat aspalnya sudah mulai rata, baru kita bisa full throttle. Di sini kita belok ke kanan, throttle-nya jangan langsung full. Kita yang awalnya tadi full throttle di saat di saat aspalnya rata, kita harus lift off sedikit biar mobilnya mau masuk. Kemudian saat nanti aspalnya sudah mulai terlihat rata, ini kan agak turun ya. Nah, dan di sini sudah mulai rata, baru kita bisa full throttle. Di sini kita di DRS on, full throttle di track lurus ini seperti track lurus pada umumnya. Gigi 8, dan ya kita bakal braking di 100 meter. Dan di sini braking pointnya sangat ini ya guys, sangat tricky karena kehalang dengan box flag ya. Jadi kita di sini bakal braking dari gigi 8 atau mungkin gigi 7 di 100 meter. Turun ke gigi 3, kita bakal plug apexnya, dan di sini sangat tricky ya guys karena di sini apexnya sedikit uphill. Jadi kadang waktu pas kita sambil belok itu masih harus sedikit apply brakes karena benar-benar late brake ya, dan tikungannya benar-benar 90 derajat, benar-benar tajam banget. Jadi kadang kita lock up di sini, dan kalau kita lock up kita bisa kebawa keluar dan kita bisa nabrak. Jadi di sini corner yang tricky. Ini gigi 3. Dan di sini kita bawa mobil di sisi dalam. Di sini juga tricky ya guys. Kita bakal braking di sekitar 70 sampai 60 meter, pokoknya sekitar di sini. Dan kita bakal braking dari gigi 6 ke gigi 3 lagi. Dan kemungkinan 2 tergantung seberapa segar ban kita. Tapi di sini yang bikin tricky adalah kita akan melakukan pengereman sambil belok. Padahal kan kondisi idealnya kalau kita belok itu kan harus saat mobil lurus ya. Jadi di sini saat ban kita sudah tidak fresh lagi itu sedikit-sedikit tricky karena kalau kita lock up sama seperti tikungan sebelumnya kita akan terbawa ke sisi luar track dan membuat lap time kita tidak ideal ya. Di sini kita bisa makan curve yang banyak, bisa kita taruh di sini bannya. Di sini kita stay di sisi luar, masih di gigi 2. Terus kita bawa masuk ke sini. Di sini juga hati-hati. Di sini mungkin rem cuma perlu disentuh sedikit saja, mungkin cuma 10%, 20% sekitar segini ya guys, buat bikin mobilnya mau masuk dan tidak ngelebar. Dan di sini di gigi 2 jadi exitnya sedikit tricky karena kita low speed dengan menggunakan gigi yang rendah juga. Mungkin kalau race biar melindungi ban belakang biar gak boros kita bisa short shift ke gigi 3, tapi kalau kualifikasi idealnya di gigi 2 agar akselerasinya bagus. Di sini flat out sampai ke gigi 7. Kalau misal mesinnya screaming RPM tinggi nggak apa-apa, karena kita perlu braking di sebelum jembatan. Jadi sekitar di sini kita bakal braking dari gigi 7 ke gigi 3. Di sini lagi-lagi depends on the freshness of the tires. Kalau misalnya ban kita fresh banget, kita bisa gigi 3 karena kita bisa bawa speed yang jauh lebih kencang. Tapi kalau misalnya kita bannya udah mulai nggak fresh, kita harus lebih lambat dan mungkin bisa drop ke gigi 2. Di sini kita bisa makan curve banyak. Di sini harus hati-hati karena traction zone-nya juga sangat minim. Dan di sini flat out, track lurus panjang. Di sini manajemen IRS-nya harus benar ya guys, karena kalau misalnya kita IRS-nya habis di sini dan ada rifle yang pakai di IRS, kita nggak bisa defend sama sekali. IRS on. Di flat out kita stay di sisi kanan karena sebentar lagi akan ada braking point. Nah di sini ini juga braking point-nya beragam guys. Jadi kalau misalnya ban kita fresh, kita bisa super late
mungkin bisa braking di 120 meter. Tapi kalau misalnya ban kita bener-bener ban kita udah mulai habis, mungkin kita bener-bener bisa di 140 atau mungkin 130 gitu guys. Cuma sekitar bedanya 10-20 meter, tapi itu lumayan ngaruh untuk ke corner entry ya guys. Jadi kita bakal drop ke gigi 3 sama seperti sebelumnya, tergantung freshness of the tires. Kita bisa di gigi 3, bisa di gigi 2. Cuma kalau gigi 2 kalian harus hati-hati di exitnya karena bisa wheel spin, dan kemarin aku ISL lupa ya kalau misalnya di gigi 2. Jadi dan mobilnya nyangkut. Oke, jadi kemarin waktu pas ISL aku lupa refleks karena bannya udah habis dan harus di gigi 2, tapi aku malah apply-nya full throttle ya guys. Jadinya mobilku wheel spin dan membuat aku harus finish di nomor 7 padahal harusnya bisa di nomor 5. Anyway, kalau misal kita masuk di sini bannya masih fresh, kita pakai gigi 3 bisa karena bannya masih bisa menahan kecepatan mobil dengan entry yang kencang. Jadi kita bisa exit-nya bisa langsung full throttle. Tapi kalau kalau pakai gigi 2 kita benar-benar harus cautious, mungkin 70% dulu. Setelah kita merasakan mobil dapat traction baru kita bisa full throttle. Di sini kita full throttle aja, kita stay di tengah untuk meminimalisir jarak track. Di sini agak blind apex-nya tapi bakal kelihatan curve-nya, dan ya di sini merupakan track guide untuk Las Vegas GP. Dan ya, kita bakal melakukan hot lap dengan menggunakan George Russell. And that's just 30 seconds left in the session. P2 315. Well, it's a nice lap. Yang jelas improve ya. Ini first run cuma satu kali take. Aku jadi tadi 3 kali Well, that flying lap. wraps up qualifying, but don't worry, we'll be back tomorrow as we head into the Grand Prix. Bedanya lumayan ya. Kalau kalian lihat catatan waktuku, George Russell few lap times tuh awalnya 323, 317 dan 315. So yeah, overall it's a nice lap, soalnya bisa improve. And yeah, we ended up in P2. Salam olahraga. Salam olahraga. Kembali lagi di Polisi Pembalap Podcast episode berapa lagi? 14. Kemarin kita sudah bersama Mas Gabrias yo. Berapa episode terakhir ini. Tapi ini demi keselamatan kita masing-masing dan keselamatannya Bung Gabrias juga, kita akan memprediksi hanya bertiga. Karena mesake mesake nek misalkan oh, kon tanggung jawab prediksi ini. Ini kita singkat saja ya, Mayo. Karena kemarin kita sudah bahas apa namanya, Brazil Grand Prix. Hari ini kita akan bahas Las Vegas, Pak. Preview balapan ini Review. Sabtu tanggal 22. Cuman ini ditayangkan di sini 23, Mak. Kan Sabtu malam juga toh, Mak. Mlebunya udah hari Minggu, Mak. Oh iya juga, betul. Betul. Iya, Mau Mak. monggo, Mas. Iki piye, Mas? Wetone iki piye? Kalender Jawa November
Sik. Nah, jadi ini kan besok tuh tanggal berapa, Mak? 23 ya? 23. Minggu Wage, Mak. Yang adalah apa gue, Mak? Nah, Minggu Wage itu 54, Mak. Sama dengan 9. Jadi kayaknya Lando Norris tetap masih beruntung ini, Mak. 54 tambah 9. lima Hanuris empat kan sama dengan 4. Waduh, 5 tambah 4 sama dengan Oh, 5, 9. 5 tambah 4. Iki. mergane ono papate karena ada Oh, 4. kira apa-apa. Heeh. Ya, kayaknya Lando Norris sudah fix jadi juara dunia, Mak. Sudah legowo ini berarti. Loh, Udah legowo saya, Mak. tapi nek 9 tuh kan tak jenis 81 tuh anu 9 kali 9 tuh. Yo masuk sih jane kuwi. 9 kali 9, 8 tambah 1, 6 tambah 3 yo iso kena. Tapi gini loh, Las Vegas tuh tahun kemarin kayaknya Ferrari bagus loh. Tahun kemarin tuh siapa yang menang ya? Norris. Harus waduh ya. Tahun yang wingi mana berarti? Hah? Katanya Tapi Ferrari yang tahun menang tuh Waduh, Las Vegas ini. Verstappen toh. oh iya, World Champion. Juara dunia Verstappen. Oh. Ferrari dong tahu pole position kita wis tahu. Hmm, Nah, salah tapi alamat. ada teori juga nih, Mak. Helmnya Lando Norris itu kan ada teksturnya, Mak. Itu bisa jadi menimbulkan vortex, Mak. Piye kuwi? Itu tempelan awone Gunung Semeru, Mak. Bener iki. Kita pray for Gunung Semeru ya, gimana? Baru saja menyemburkan material buminya. Ya. Hmm. Tapi ya helmnya hijau tuh warnanya nek si Norris. Warna helm tetap apik Lewis, Mak. Oh iya, Eh, kita bisa tampilkan nih Sampai helm spot, Lewis. Hah? Luis, Helm Lewis ki Luis. kaya lampu diskotik gitu. Oh, oh, juara ya gue. Tapi helmnya Oscar apik banget juga. Pink. Gitu. Ya engko ditayangkan aku lali. Pink pok main warna niki. Apik sih, Mak. Oscar. Tapi ya kui, maksudnya ini ajang apa ya? Jadinya kayak ajang fashion show aja lah. Kelihatannya balapannya ya nggak kurang seru nih. Nah, ya nek Luis tuh helmnya apik tapi nek nggak podium ya sedih, Mak, sama aja, Mak. Tapi ya kui, kata ini wis legowo kui mah. Kayak Suzuka 2023, Mak. Helmnya apik banget, Mak. Cek piye kui? Tapi ngomong-ngomong, Mercedes tuh belum ada special livery ya tahun ini. Belum. Belum pengiritan. Ora ding nek special livery iki malah income ya. Hah? Nah, iya. Kan biasanya sponsor baru tuh nek special livery iki. Tapi Yang Mercedes mesti sih. lumayan sering. Tapi lumayan sering. Ada yang warna merah. Eh, putih apa sih kui? Dan ada yang Hmm, hijau paham juga. sih. Ijo apa, Mak? Si Petronas kui lho, tahun wingi loh. Apa ya? Balapan apa? Singapura kayak. Lali aku. Cuman nek balapan Las Vegas ini hitungannya kurang banyak ya, Mak yo. Buat referee spesialnya malah banyakan kemarin pas di apa? Di Austin itu yang ada beberapa yang kami bikin apa? Blind ranking Oh gitu. iya. Nah, Austin gebiar itu. Oh iya sih ijo iki to. Nah, kui. Oh iya. Nek cuman yang ada special livery itu apa ya? Williams dan anu ya. Satu lagi apa? Alpine. Alpine. Padahal Alpine baru dimaling, Mak. Hah, tenang nih. Iya, Mak. Oh, oh. Dimulai ngopo? Dimaling datanya engine-nya. Karo sopo saya meh ngambil. Ini kita Hmm. berbicara. Flavio Briatore, Mak. Nah, ya masalahnya kita berbicarai tim yang paling bawah ya. Buntut ini, Mak. Siapa yang mau nyuri itu? Ki, Data Mak. Renault tuh mau diambil yang bener aja. Tenan, Mak. Ki. Two individuals broke into the Renault F1 engine factory in Shaitlon, Nirojim. Hmm.
during the night from Friday to Saturday. Two men went to management offices. Ke It could Kayak be berita yang di mak merapian cover mak. iki info cegatan Jogja mak iki, mak. wis ra ono wis. Ora ono ya. Wis ra ono. Wassalam. Lah ya kuwi mak. Jarine katanya Flavio Briatore kalau enggak CEO ne Renault ki sapa? Radong. Ya kuwi lah. Nah, cuman yo nggak ada gunanya juga. Mau tahun depan udah nggak ada Renault toh. Mm-mm. Tahun depan, Mercedes. wis pakai Mercedes tahun depan. Ya itu tadi, maksudnya nek prediksi ini berarti tetap picky, Mak. Kita harus memberikan satu suara, Mak. Nek aku Entah itu legowo tadi mak. Oscar Piastri, Lando Norris, apa meh kita rodok ngawur sedikit George Russell. Karena terakhir Nek minggu aku wage kok nih nggak salah itu ya, Mak ya. Terakhir minggu wage Singapura ya, Mak ya. oh, Minggu wage Singapura. Singapura. Nah itu kayaknya Curious George ini juga oke nih mak. Curious. Itu anu mak. Topi kuning itu. Oh, pria bertopi kuningnya tuh tidak akan membanting handset apabila menang. Tapi nih, iki Mak, apakah opsi kedua Oscar Piastri? Isi ono apa ya? Kesempatan ora iki? Kesempatannya ya, waduh. Nek aku jujur nek aku pribadi ya mak, ya, aku wis ikhlas mak. Lillahi ta'ala. Wis ikhlas Nek lillahi ta'ala akan melihat LN1 wis. Norris Norris kalau nggak DNF ya susah. Kalau Norris sempat DNF lah. Nah itu. Tapi kan lagi-lagi apapun bisa terjadi kayak Malaysia 2016. Nah, memutar balikan keadaan. Ya sebelum lagi sebelum telat toh ini. Masih ada dua balapan lagi, masih ada satu sprint lagi, Apalagi ini triple footer ya mak ya. triple footer. Disclaimer ya, Jadi, tadi Lando DNF itu bukan mendoakan Lando DNF, Oh ya, tapi betul. wah, kuwi. misalnya. Sekarang ini kami dari media harus berhati-hati nih ngomongin DNF ini. Yo Ya berandai simpati. berandai-andai wae lah. Udah ada yang kasih contoh ya soalnya mak. Iya ya. Dan bener DNF itu Dan bener DNF mak. Berarti Ya mungkin itu prediksinya Bok-Bok duo tuh lebih Weh, valid mak. sebut merek. sepertinya buat musim 2026 ini metode weton ini mungkin diganti dengan box duo, Mak. Kita besok kalau misalnya ada Bok-Bok duo di Kemang Caki kita mau interview mak. Ya kita langsung ambil korek prediksi buat setahun ke depan wae lah. Kita langsung Langsung materi ini karena sudah terbukti benar di apa kemarin Grand Prix Brasil. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton. Dan memang kebenaran itu kan kadang-kadang kontroversial ya. Terbukti itu. Kemarin kan kontroversial sekali. Tapi nyatanya kan betul itu. Teori yang disampaikan dengan box duo itu. Nah iya makanya gue. Makanya jangan dihujat sih jane yo. Ternyata kebenaran. Ya bener, valid. Balik Mau pakai hitungan hitungan apa ponco sudo apa apa nggak ngerti mak. Ini oke. ngomong-ngomong, Sergio Perez test drive Cadillac dengan SF23 berarti ya. Katanya Kemarin menjanjikan ya, Mak. itu tanggal apa ya? Seminggu yang lalu ya itu Mak ya. Ya sekitaran itulah. SF23 di Italia itu nggak salah. Di Itali. Enggak, Paling Imola ya? enggak, nggak tahu. Apa tes tracknya Ferrari. Anyway, tapi kayaknya nggak, tahun depan nggak bakal ini deh. Papan bawah, mungkin papan tengah itu bisa itu. Cadillac ini. Langsung papan tengah. Ambisius karena Ngeri. ya ditulung drivernya ya lumayan toh. Betul. Mungkin bisa kayak Brown Jiwi nggak mak? Nggak. Soalnya anu, bosnya bukan Nico Rosberg. Oh, bukan Nico Rosberg. Iya. Dan yang menarik juga kemarin juga sempat ada anu ya, livery apa namanya? Livery launch-nya Audi F1. Biasa mak itu mak. Minimalis mah. Cuma ada sponsornya soalnya. Iya sih, belum ada sponsor itu. Dua Cuman bus sama merah merah hewe kotak ya mak yo. Yo, Audi tuh soalnya Audi Sports kan mesti gitu, kotak merah, basicnya Kotak ya abu-abu. loh, Zen.
Wis kalau ra niat gawe livery mak kayak itu apa jenenge? Kayak t-shirtnya Arsenal mak. Oh sih, tapi itu yang bisa. Ini loh, nek main F1 game di ponsel tuh loh, livery ini generic. Oh iya. Sing Tapi itu ya, loh. Editnya tuh tinggal shape-nya tuh kotak tinggal di Ya, tempel-tempel nah, gitu. desainnya aku Canva aku ya, Mak. Nah, itu. cuman ya kuwi ya mak apa namanya? Ini mungkin yang tim yang paling abu-abu ya di antara dua tim baru ini. Nek kalau misalkan kemarin apa namanya? Cadillac walaupun tim baru tapi kan mesinnya Ferrari. Ya, Ini Audi ini sepertinya kalau nggak salah ya, mau dikoreksi. Ini tuh bakal pakai mesin sendiri. Berarti Grass mesin Audi, Mak. mesin dewe ya mak ya. Sepertinya sih segitu. Ngeri mak. Inisial A mak. Kok karo wong cebol gue loh. Inisial Astri Kurnia. Tapi yang ngono kuwi, ada dua tim baru. Jadi tadi Bung Dharma prediksi ini apa? Kalau Cadillac tidak di belakang ya, Bang. Nah, misalkan Audi B, Audi ini gimana? Dua tim baru, kalau misalnya Audi Power Unit baru, ada dua baru Audi dengan Ford Oh iya bener tahun juga. depan gitu. Wih, iya rame mak. Iya. Kabarnya tuh Audi pakai itu mak. Mesinnya diesel mak kayak lemang. Oh iya, ngirit, Mak. Ngirit. Karena Cumi-cumi tapi. Shell cuman bisa beli diesel Diesel saya, mak. nggak Hmm. bisa Lah iya, beli. karena Shell bensinnya susah, Audi pakai solar, Mau nggak mau bio solar. daripada campur air tuh. Iya mak. Yes. Nah itu tadi buat prediksi weton, Mak. Prediksi real seko kepala dan hati masing-masing ini. Siji loro Prediksi telu. dapat dapat wangsit dari Mama Lauren nih mak. Itu tetap itu Oscar Piastri nomor 2 mak. Si Ciluk ini sopo? Siji telu. Si Jine Lando Norris. Nomor tiga Tiganya Max Verstappen. aman, main Man. aman. Bung Dharma. Norris, Russell, Verstappen. Satu, dua, tiga. Piastri nomor piro? Piastri flop Empat. berarti mak. Empat. Rak crash lagi berarti ini. Tidak nol lagi. Enggak. Tetap finish. Tapi mungkin nomor empat. Tambah kocur mak berarti Piastri. Ferrari 56. Berarti Langganan mak. lumayan, lumayan. Langganan tapi gue. Iya. Yo lumayan lah Ya, timbangannya sebelumnya. lumayan. Iya sih. Sebelumnya pahit, Mak. Kena double DNF kok. Karena prediksi box box 2 ya. Nek saya ini nomor satu udah lama nggak lihat Verstappen menang. Nomor satu Verstappen aja lah. Weh, Verstappen, Norris, Piastri. Masa akhirnya Piastri udah lama nggak podium juga. nah ya gue mak. Wis berapa balapan ini pahit semua kok. Makanya Singapura ini podium nggak ya? Singapura podium nggak? Singapura podium Singapura 3. ya itu 3. terakhir. Wis suwi. Norris 2. Austin ora podium ya? Austin tenggelam mak pas sprint mak. Oh iya. Soalnya Oscar Piastri tuh kayaknya keberuntungan di track jalanan kurang baik sepertinya. Ya terbukti tahun ini Baku crash 2 kali. Baku crash, Singapura memang modar. Singapura yo. Ketinggalan. Monaco, Monaco Monaco, nggak menang tuh Monaco tapi. ya Monaco nggak menang. Norris. Norris yang menang. Norris. Australia, Norris, Australia Norris tuh kayak udah menang 2 kali di Monaco ya berarti ya. pisan loh, Mak. Kali mak. Pisan. Alasan ya. Tahun kemarin kan junjungan kita tahun kemarin. Tahun lalunya lagi yang apa itu kapan? Peres, Verstappen mau Peres gue.
Red Bull, Ya, Pak. but anyway, ini 9 menit lagi. Jadi mungkin bisa di wrap up segera. Oke, Lanjut Mak. ke next topic. Next topic apa ya, Mak, yo? Ini tadi prediksi sudah, livery sudah dibahas. Ini mungkin ada sedikit intermezzo aja, sedikit topik tambahan. Tahun depan nih rumornya, Mak. Rumornya adalah belum ada sebaran resmi ya, cuman rumornya nomor itu bisa diganti, Mak. Kita bisa balik nama nomor pembalap-pembalap ini. Misalkan tahun depan Lando Norris bosen nomor 4, pengen nomor 5, 5 udah ada. Pengen ambil nomor 2 misalkan. Delapan. Nah, 88 juga bisa. Itu ada kemungkinan bisa terjadi, Mak. Jadi kurang lebih kalau Mungkin misalkan P, Mak. Oscar Piastri itu yang nomornya kok menurut saya kok jelek ya 81 tuh. Mending 88 aja mau dipakai itu. Nah, Oh iya. Soalnya Paling tahun enggak depan 8-nya Anda gelundung ke. belum pakai nomor 1 Oscar Piastri. Kudune 8-nya gelundung ke, Mak ya. Nah ya, cuman ya gimana? mungkin bisa belajar sama Mas Rio itu gimana memilih nomor yang baik dan benar itu seperti apa. Tobi atau nono. Tapi kira-kira nih, Mak, nek misalkan nomor-nomor diubah-ubah gini, yang duluan bisa ganti nomor siapa, Mak? Selain Oscar Piastri karena nomornya jelek. Max Verstappen balik ke 33 itu pasti. Genah naik ke, Mak. Oh, belum tentu. Apa? Belum tentu. Rumornya kan ada yang bilang dia suka nomor 3. Jadinya mungkin tiganya tinggal satu tahun depan. Bisa Oh jadi. iya, dulu tuh kan karena dipakai Mas Daniel Ricciardo. Nah, Berarti nah itu sesuai kelas mainnya, Mak. nah, oh iya juga. Belum tentu, Iya, Pak. Mak. Bisa wae Hah? menyelinap nomor 2 Piastri nek bubaran ini. Itu satu. Dan rumornya juga Charles Leclerc ini ganti ke nomor 7. Cuman nggak tahu ya, karena beliau sudah membuat clothing line segala macam nomor 16. Lah buat anu mak nambah-nambah biaya nikah. Betul. Dan biaya ngingu Untuk Leo. catering, Mak ya. Cateringnya nganggo es Tuku krim rel elektrik. Kenny. Oh iya, dua es krim. Dua es krim yang boh kayak. Dua es Istilahnya krim, kan dua jewelry barang, apa? Brand ambassador kui, APM Monaco apa kayak. yang Monaco. Tapi aku tahu, Mak, perasaannya Leclerc baru tahu di announce itu boleh ganti nomor buat ini jancuk ini aku wis gawe ke merchandise ini malah. Kayak Lagi di merchandise. Wis paten ngono-ngono kayak. L16 jancuk. Gelo tenan gue mesti perasaannya. Oh, iya. Tapi kan harus entek ya, Mak ya. Apa nih? Wih, merchandise sih. Beratung aku. Jari ini mahal loh mak. aku kemarin lihat yang mengulas apa jenenge merchandise. Sopo? Siapa sih? Baru Si jatuh. satu ini Patricia sih siapa? Terus iki ratung aku Oh, nih. Om Agung Durjadon nggak kelas merchandising tim isu. tim isu. Tim isu, Mak. Besok kita akan itu adu ketangkasan dengan Om Durojatun. Betul. Kita akan tayangkan di TikTok, Mak. Nek beruntung ini. Tapi aku nomor sudah kita bahas. Ini kita sebenarnya tinggal apa ya, Mak? Tinggal 2 episode, tinggal 2 balapan lagi ini. Yopi ya, full pesimis, Mak. Optimis, Hanya Mak. tinggal menunggu waktu. Prediksi kita ini benar-benar dipendem aja, wis. Prediksi Dua apa tiga Oscar. balapan? Hah? Tiga Oh, balapan. tiga balapan, sorry. 3 balapan termasuk Las Vegas. Wis Las Vegas, Qatar Sprint, jadi total ya 3,5. 3,5. Jadi ya, Hebat. yo. Wis legowo tapi ya Segowo makna pengen iki Mak jan. apa kuwi? Dan Piastri akan cok nana. Tapi ya itu, maksudnya walaupun prediksi kita wis nggak tahu kemana ini, tapi jujur balapannya lumayan, bukan balapan ya. Championship-nya lumayan seru untuk diikuti, gimana? Tinggal 3 balapan terakhir,
masih 3 pembalap bisa juara dunia. Ini kita bahasanya berhandap-harap dan menikmati aja balapan nih. Ya, soalnya nggak Ya kekancing-kancing loh, mungkin Mak. untuk fans Piastri ya next time our year lah. Insya Allah, Mak. Oke, Naik mobil apik, Mak. kudunya apa? Cewek. Oh, kudunya apa? Oke, singkat saja, Mak. Episode 14 hari ini. Polisi Pembalap Podcast. Yap, Preview dan prediksi Las Vegas Grand Prix. Salam olahraga. salam Sama olahraga. olahraga. Sampai jumpa next episode. Nah, sip. Quit Mak. jam sama besok, weh. Hah? Ketone, Iku Omi. Hah? ketone jam 09.00. Wah, si Ethan. Oh, melu kuis kue. Kang Butik iki jam piro ta? Gue ratong aku. Round eh Rundown ini saya door prize. Cuman gigi. Oh, game Gosyo wis ora iki tiket iki. Hah? Tiketnya gosyo wis ora iki. Iso. Minggu iso iso. Mau tak gosyo wae aku. Gosyo ya iso kok. Langsung bayar neng kono kuwi. Nah iya gosyo wae. Terus katanya dapat panganan apa ngono kuwi lho, beda nih. Lali aku. Naik gosyo, Bang. Heeh. Aku lali. Tapi katanya tepen tok. Sik wingi pas Singapura kuwi ono sik gosyo. Udah itu wae. Ya wis gosyo wae males aku. Ngisi form gue ya kok. Heeh, ini bahaya. Ya wis. Ya wis, Pak Bung. Sampai- sun Mak, Street.